Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahman dengan NPM 102200065 dari akuntansi kelas C1. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi pendidikan agama Islam. Yang pertama ada Ta'riful Quran Kalamullah, yang kedua ada Ta'riful Quran Mu'jizat, dan yang terakhir ada Ma'rifatul Quran Asmaul Quran atau nama-nama Allah. Ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran adalah firman Allah yang bernilai mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawir, dan tilawah bernilai ibadah. Materi pertama yaitu Ta'riful Quran Kalamullah. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Kalam yang berarti perkataan atau firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Poin pertama yaitu Al-Quran diturunkan secara mutawir, artinya adalah secara berturut-turut atau berurutan, berangsur-angsur, dan sebagainya. Poin kedua yaitu sejarah Al-Quran. Nuzulul Quran atau turunnya Quran. Terdapat peringatan Nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, disebutkan dalam surah Al-Buruj ayat 21-22 yang artinya, bahkan yang didustakan oleh mereka ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Al-Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan di Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia, sebagai firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya atau Al-Quran dalam malam kemuliaan. Tahap ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad dengan jalan berangsur-angsur, sesuai dengan kebutuhan. Hal ini diisyaratkan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 193-195 yang artinya, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Materi kedua yaitu Ta'riful Quran Mu'jizat. Mu'jizat artinya sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Al-Quran sebagai mukjizat adalah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah hak. Al-Quran dari segi isinya pun mengandung mukjizat, di antaranya di dalam Al-Quran terdapat berita-berita dan janji-janji yang mengenai masa yang akan datang, di mana hal itu merupakan hal yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Di dalam Al-Quran terdapat pula faktor-faktor ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab pada saat itu. Tetapi, fakta-fakta tersebut dijelaskan dengan tepat dan sekarang dibuktikan kebenarannya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 47, yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Al-Quran diturunkan Allah dan langsung dipelihara olehnya. Terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 9. Yang kedua, Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Dan yang ketiga, Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia. Terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam surat Asy-Syura ayat 192-193 yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril. Surat Asy-Syura ayat 194 yang artinya, ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Mulia dengan Al-Quran.
Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Yang kedua, Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan untuk umat semesta alam. Yang keempat, Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Yang selanjutnya, Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Materi terakhir yaitu Ma'rifatul Quran, Asma'ul Quran atau nama-nama Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu Quran. Kata Quran secara bahasa berarti bacaan, karena seluruh isi dalam Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anu karim, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Quran Surat Al-Waqiah ayat 77. Al-Quran secara istilah, firman Allah yang berbentuk mukjizat diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawir, merupakan ibadah bila dibacanya, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nama lain Al-Quran. Yang pertama adalah Alkitab atau kitab, diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan juga dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 41. Yang kedua adalah Al-Huda atau petunjuk. Yang ketiga yaitu Ar-Rahmah atau rahmat. Dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar zolim selain kerugian. Yang ketiga yaitu Ar-Rahmah atau rahmat. Dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Yang keempat yaitu An-Nur atau cahaya. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 15 yang artinya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami yang menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Yang kelima yaitu Ar-Ruh atau untuk menghidupkan hati manusia. Yang terakhir yaitu Asy-Syifa atau penawar obat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.